Teman-teman, tadi sore aku ketemu sama bapak-bapak di masjid dan dia cerita tentang anaknya yang gagal ginjal. Aku dengernya sedih banget dan aku sadar bahwa ternyata nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat besar banget dan gak mungkin kita bisa itu. Karena gagal ginjal, maka dia harus cuci darah setiap minggunya minimal sekali. Dan tahu nggak harga satu kali cuci darah itu berapa? 800 sampai 1.500.000. Bayangin kita tuh harus ngeluarin tiap minggu segitu coba. Walaupun dia udah cuci darah, tetap aja dia nggak bisa hidup dengan normal. Eh, dan sekarang coba bayangin, kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak perlu bayar. Kesehatan ini gratis. Fabi ayyala rabbikum tukadziban. Orang yang kena gagal ginjal, dia tuh nggak boleh minum lebih dari satu botol air mineral. Kalau minum lebih dari itu, airnya akan memenuhi paru-parunya, dan kalau nggak paru-parunya bakal memenuhi tangan atau kakinya. Ngeri banget ya Allah. Bapaknya cerita, pernah suatu hari anaknya minum lebih dari satu botol karena saking hausnya, dan apa yang terjadi? Airnya memenuhi paru-parunya sehingga buat dia sulit napas. Langsung koma, masuk rumah sakit. Bapaknya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa pasrah. Gagal ginjal juga nggak boleh makan sembarangan. Buah aja nggak boleh makan sembarangan. Yang dibolehin cuma dua kata bapaknya. Yang pertama pepaya, yang kedua semangka. Sekarang kita sehat, kita bisa makan apapun, kita bisa minum dengan enak, makan dengan enak. Kemudian kita maksiat, fabi ayyi. Dengar cerita itu aku jadi sadar gitu. Ternyata nikmat makan minum yang selama ini aku kira biasa, itu ternyata sesuatu yang sangat luar biasa mahal gitu, dan gak mungkin bisa aku bayar seumur hidup aku. Jadi fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Mulai sekarang gak usah ngeluh deh apa yang kita makan, syukuri aja, karena ketika kita bisa makan itu suatu kenikmatan yang luar biasa mahal. Kalau orang yang sakit disuruh milih mau sakit tapi makan enak, apa mau enak tapi kamu sakit, dia bakal milih mending gua sehat walaupun makanan gua gak enak. Bapaknya juga pernah cerita suatu hari anaknya pernah makan kacang 6 sampai 10 butir lah gitu. Kemudian besoknya kakinya tuh langsung bengkak, nggak bisa ditekuk. Pas dipegang sedikit aja katanya sakit banget, nggak tahu kenapa, karena salah makan gitu. Ngeri banget. Orang gagal ginjal juga nggak boleh capek. Kamu bisa bayangin gak sih, kamu tuh nggak boleh main futsal, nggak boleh main badminton, nggak boleh sepedaan, nggak boleh jogging, nggak boleh jalan jauh-jauh karena itu berdampak buruk bagi kamu. Kebayang nggak? Aku nggak bisa ngebayangin gitu ya Allah. Jadi kebayangkan nikmat yang kita dapatkan itu besar banget loh. Kita nggak mungkin bisa menghitungnya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak mungkin bisa hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun kita mau menghitungnya, kita nggak mungkin bisa balas. Jadi sadar gitu bahwa saat ini itu amanah dari Allah, tubuh ini juga amanah, dan kita akan dipertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah kelak. Makanya kita harus gunakan pada hal-hal baik, dan kita harus malu gitu ketika kita gunakan kenikmatan ini buat maksiat, malu. Dan yang lebih mengharukan lagi, bapaknya itu bilang dia pengen cangkok ginjal buat anaknya, transfer ginjal buat anaknya. Masya Allah gitu. Nggak kebayang kayak sayang orang tua sama anaknya tuh nggak kebayang. Dan tahu nggak berapa harga cangkok ginjal? Harga cangkok ginjal itu sekitar 600 jutaan. Kataku, Pak dapat duit dari mana Pak? Ya saya jual rumah saya jual kendaraan saya jual ruko-ruko saya jual semua yang saya punya buat kasih ginjal ini buat anak saya. Masya Allah. Jadi kebayangkan bahwa sehatnya ginjal kita itu lebih mahal dibandingkan duit 600 juta. Itu baru ginjal loh yang kita omongin, belum paru-paru, belum jantung, belum hati, belum usus, belum semua organ tubuh. Di saat itu aku langsung sadar bahwa oh ya kayaknya aku harus benar-benar menjaga kesehatan aku deh. Aku harus makan yang teratur, kemudian jangan makan sembarangan, apalagi makan-makan yang berbau kimia. Terus kemudian jaga pola makan, jaga pola tidur, harus olahraga juga. Kamu juga. Jadi kalau kita lagi sibuk sama dunia, kemudian dengar azan, ya tunda dulu lah 5 sampai 10 menit. Habis itu lanjutin lagi. Apa salahnya sih nunda untuk kebaikan? Karena percuma juga gitu kalau kita punya banyak harta tapi kesehatan Allah cabut. Hartanya gak ada gunanya. Sebenarnya ceritanya itu lebih panjang dan lebih sedih gitu. Tapi nggak bisa aku ceritain semuanya di sini. Oh ya teman-teman yang udah dengerin story aku dari awal sampai akhir, aku pengen tahu apa sih pelajaran dan hikmah yang teman-teman bisa ambil, kasih tahu aku di sini ya.